Halo sahabat Inggris semua, jumpa lagi dengan ELE, English Language E-Learner. Hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi bahasa Inggris, khususnya dimulai dari grammar. Oke, grammar bahasa Inggris sendiri adalah tata bahasa yang ada di dalam bahasa Inggris, yang mana digunakan khususnya dalam bahasa tulisan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan digunakan dalam bahasa lisan. Banyak orang ngomong kalau grammar itu nggak penting. Eits, tunggu dulu. Mungkin yang bilang itu belum tahu pentingnya grammar bagi native speaker atau orang bule. Kok orang bule? Ya, karena orang bule akan mengerti dengan jelas atau paham kalau kita ngomong bahasa Inggris ke dia pakai grammar. Bahasa Inggris adalah bahasa yang perhitungkan waktu kejadian. Lain halnya dengan bahasa Indonesia. Kalau kamu bercerita tentang kegiatan yang dilakukan di masa lalu dalam bahasa Inggris, tapi ngomong yang nggak pakai tensis lampau, maka si bule akan mengira kamu bercerita tentang masa kini. Misal, dulu kamu pintar bernyanyi lagu bahasa Jawa, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Bahasa Inggrisnya, I was able to sing a Javanese song. Kalau kamu ngomongnya nggak pakai tensis lampau, terus kamu ngomongnya I can sing Javanese song, maka kamu akan dikira oleh si bule saat ini kamu bisa bernyanyi lagu bahasa Jawa. Padahal yang kamu maksud tadi, kamu bisa bernyanyi lagu bahasa Jawa itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Entah karena lupa, bisa juga karena alasan yang lain. Nah, kesalahan seperti ini akan sering kamu alami kalau kamu tidak menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi, mulailah belajar aturan dalam bahasa Inggris yang baik dan benar agar tidak ada miskomunikasi saat kamu berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, ada beberapa komponen dalam bahasa yang mana akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, apa aja yang dapat kita jelaskan di slide-slide berikutnya? Itu ada phoneme, kemudian morpheme, kemudian word, frase, klausa, dan sentence. Tentunya ada dari beberapa kamu yang sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah yang ada di slide ini. Tapi untuk kamu yang belum mengerti atau paham daripada istilah yang ada di sini, maka dalam slide-slide berikutnya akan dijelaskan secara lengkap. Yang pertama, fonem. Fonem dalam bahasa Indonesia disebut juga huruf. Huruf merupakan komponen terkecil dari suatu kata. Nah, dalam istilah bahasa Inggrisnya itu lebih terkenal dengan nama fonem. Kemudian berikutnya adalah morfem. Morfem adalah kata dasar dan juga imbuhan. Jadi morfem ini terdiri dari kata dasar dan imbuhan. Macamnya ada beberapa. Yang pertama, free morpheme dan yang kedua, bound morpheme. Yang mana masing-masing dari free dan bound morpheme itu sangat berbeda. Bedanya apa? Bisa kita lihat di selanjutnya. Oke, free morpheme itu sendiri dapat berdiri sendiri membentuk suatu kata. Disebut juga kata dasar. Misalnya happy, able, study. Happy itu kata dasar, able, dan study itu merupakan kata dasar. Nah, kenapa disebut free atau bebas? Karena kata dasar ini bisa bebas. Maksudnya adalah bisa berdiri sendiri ataupun bisa ditambahkan dengan imbuhan. Selanjutnya adalah bound morpheme. Bound morpheme ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan nama lain dari bound morpheme adalah imbuhan. Dan imbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada awalan dan juga akhiran, prefix atau suffix. Contohnya adalah unhappy. Unhappy merupakan satu kesatuan kata yang mana apabila kita pisah ini terdiri dari imbuhan dan juga kata dasar. Untuk imbuhannya itu berimbuhan an, untuk kata dasarnya itu happy. Nah, untuk happy sebelumnya kita menyebutkan bahwa free morpheme itu adalah kata dasar yang mana tanpa diberi imbuhan pun telah memiliki makna. Untuk yang kedua, studying itu satu kesatuan, sama seperti unhappy. Kemudian apabila kita pisah, yang mana kata dasar, yang mana imbuhan, maka akan kita dapatkan menjadi study dan ing.
study-nya kata dasar, ing-nya adalah imbuhan. Kemudian unable apabila kita pisah, un-nya itu sebagai imbuhan, able-nya itu sebagai kata dasar. Selanjutnya ada yang namanya word. Word dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata. Kata dalam hal ini adalah kata yang memiliki makna dan kelas kata. Misalnya, she buys fruits and vegetables for 2 days. Maknanya adalah ia membeli buah-buahan dan sayur-sayuran untuk 2 hari. Sedangkan kelas katanya untuk she adalah pronoun, untuk buys adalah verb, fruits itu kelas katanya adalah noun, vegetables juga noun, kemudian for 2 days itu kelas katanya adalah effort of time. Nah, untuk pronounnya sendiri, untuk verbnya sendiri, untuk nounnya sendiri, untuk effort of time-nya sendiri, nanti akan dibahas dengan video-video selanjutnya. Karena untuk membahas semua ini membutuhkan waktu lama. Dan apabila dijadikan satu di dalam video ini, maka akan membingungkan teman-teman sekalian dalam memahami apa itu kelas kata. Selanjutnya ada yang namanya phrase. Phrase dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan frasa. Frasa adalah susunan kata yang terdiri dari 2 kata atau lebih, yang mana salah satu katanya itu merupakan head ataupun inti. Kemudian kata yang lain merupakan penjelas ataupun modifier. Misalnya, mobil biru. Mobil di sini berfungsi sebagai inti, kemudian warna biru itu sebagai penjelas ataupun modifier. Jadi, makna dari mobil biru adalah mobil yang berwarna biru. Kemudian, selanjutnya kartu kredit. Kartu di sini sebagai head ataupun inti, sedangkan kredit merupakan penjelas ataupun modifier. Kartu kredit maknanya adalah kartu yang berfungsi untuk keperluan kredit. Pengertian selanjutnya adalah clause. Clause dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan klausa. Klausa adalah susunan kata yang memiliki makna dan berpola subjek ditambah verb. Klausa dibagi menjadi 2. Yang pertama main clause, yang kedua subclause. Oke, untuk main clause sendiri itu adalah susunan kata yang terdiri minimal dari subjek verb. Misalnya, I listen to music. Nah, untuk subclause itu dia minimal terdiri dari conjunction, subject, verb. Jadi untuk subclause dia ada tambahan conjunction sebelum subject. Nah, contohnya adalah while I'm cooking rice. Kita bisa melihat sendiri bahwa while itu adalah conjunction, kemudian I subject, I'm cooking verb, dan rice itu objek. Sehingga dia masuk ke dalam kategori subclause. Bab yang terakhir adalah conjunction. Conjunction dalam bahasa Inggris disebut juga dengan kata hubung. Dia bisa menghubungkan sebuah kata, frasa, ataupun kalimat. Misalnya seperti contoh di bawah ini. Shirley and Trump are going to Bali. Artinya, Shirley dan Trump akan pergi ke Bali. And di sini dia berfungsi sebagai conjunction karena dia menghubungkan antara kata Shirley dan juga kata Trump. Kemudian berikutnya, silver car and black car. Which one do you like? Nah, and di bawah ini dia juga menghubungkan antar frasa, bukan kata. Karena frasa yang kita tahu sebelumnya adalah dia terdiri dari susunan beberapa kata, yang mana salah satunya adalah sebagai head, dan kata yang lain adalah sebagai modifier atau penjelas. Head di sini adalah car, sedangkan silver dan warna black adalah dia modifier ataupun penjelas. Kalimat yang ketiga, I like apple while John like pineapple. While di sini adalah berfungsi sebagai conjunction karena dia menghubungkan kalimat pertama, saya menyukai apple, dan kalimat kedua, John menyukai nanas. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat video-video lebih detail untuk frase, klausa, dan conjunction. Karena 3 sub bahasan ini sangat penting dikuasai oleh kamu agar supaya kamu dapat mengenal kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang lain. Untuk kamu yang menyukai video ini, kamu bisa subscribe, like, ataupun komen di bawah. Kamu juga bisa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru daripada video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Salam ELE, English Language E-Learner.
it.